Yo, kembali lagi dengan kami kelompok 8 dari mahasiswa Abadi. Jadi kali ini kita mau bahas apa? Ngebahas fintech sih. Fintech ya. Iya, fintech. Jadi kita punya pembahasan fintech dari materi lembaga teknologi keuangan. Disponsori oleh dosen Pak Budi. Nah, silakan Bapak mulai dulu apa pembahasan kita awal. Kita mulai dulu sih dari investasi bodong nggak sih? Kan kita masih Indonesia tuh kan surga investasi bodong nggak sih, kayak pinjol nggak ada OJK, habis itu percaya aja, habis itu nggak ada lindungan dari LPS gitu kan. Investasi bodong itu sebenarnya kita bisa ngindarin ya, seharusnya. Iya, tapi kan orang Indonesia kan lemah literasi ya bang ya. Nah menurut lo gimana gitu? Ya kalau investasi bodong dan minim literasi, intinya dengan sosial media yang berkembang, harusnya pemerintah juga memberikan arahan, apalagi Kominfo ya, Kominfo tolong ajarkan kepada masyarakat, jangan cuma bisa aneh ini, gue juga bisa cuy, tolong diajarkan, jangan cuma ngecap hoax doang sih. Nah itu harusnya dikasihlah pemahaman biar orang nggak terjerumus, apalagi kasusnya kemarin viral itu kayak misalnya forex dan segala macam. Doni siapa? Doni aman. Parah. Terus siapa lagi? Si topi tuh pakai topi siapa sih namanya? Jangan deh. Ya, topi Gucci sih. Siapa sih? Udah ditangkap orangnya. Kalian kejauhan gini. Ya intinya kalau misalnya Porsche biru. Ya kalau misalnya kayak gitu harusnya pengamanan lebih ketat biar nggak abu-abu juga. Bagaimana? Sebenarnya menurut gua sih salah masyarakat juga sih. Kenapa tuh? Salah netizen lah. Maaf ya netizen gitu kan. Ya soalnya kalian tuh kurang baca. Kayak misalnya contoh aja, tiba-tiba di berita ini ada geger gitu-gitu tuh cuma baca judul doang, nggak baca isinya, taunya isinya beda gitu, suka gitu. Ini ya terlalu FOMO ya, FOMO juga orang-orang. Kayak kita diceritain sama dosen kita, ada yang kena skena Ponzi kan. Kalau skena Ponzi tuh kayak jadi tuh jadi punya tingkat, jadi tuh kayak gimana ya gue jelasin ya. Jadi tuh kayak ada investasi awal. Nah investasi awal itu dia putar terus, jadi tuh dia nipu. Dia tuh terus muter sampai udah cukup menurut dia, baru bawa duitnya kabur. Nah yang kasihan tuh yang paling terakhir yang nggak dapet itu. Ini kayak MLM ya. Ya MLM emang nggak boleh bang, muter otomatis itu nggak boleh. Jadinya kayak misalnya puter roda akhirnya orang-orangnya terkena semua. Iya emang mirip, cuman itu kayak uang aja, jadi diputer-puter. Akhirnya mah yang pokoknya yang paling kasihan tuh orang yang kena tipu terakhir aja. Nah itu orang paling kasihan gitu. Itu gila sih ya, sampai berapa ratus juta. Iya sampai ratus juta tuh lebih ke mereka kurang edukasi juga sih. Dengan kurang edukasi juga, tapi gue juga nyalain pemerintah juga sih kalau ada hal ini, karena pada dasarnya terlalu abu-abu juga sih. Iya ini sebenarnya banyak yang salah sih, kayak misalnya warga juga salah, pemerintah juga salah sebenarnya. Semua kena sih sebenarnya menurut padahal kita. penjelasan kayak gitu kan udah ada di mana-mana, di YouTube, di Instagram banyak yang ya cuman menurut gue mereka kurang bisa filter sih. Terutama kan banyak kayak konten-konten yang ngasih dulu tuh kayak mancing doang gitu ya, padahal masihnya nggak gitu. Kan dan yang paling viral sekarang tuh juri-juri ya. Judi bikin sengsara now ya. Judi kalau gua lihat, kalau judinya legal is okay lah, tapi kalau misalnya ilegal, what the hell man. Habisnya duitnya di luar negeri semua lagi. Aduh, itu dia yang jadi masalah di negara awas kita ini kalau resesi gara-gara judi. Gini ya, kalau gua lihat, kalau undang-undang dari perjudian ini juga harusnya secara ini harusnya dilegalin oleh DPR ya. Karena pada dasarnya udah bang, konflik of interest ini bang. Judi. Tapi pada dasarnya DPR juga harus turun tangan dalam hal ini, karena pada dasarnya ketika kalian melegalkan undang-undang tersebut, maka terrealisasikanlah kegiatan tersebut secara terpantau. Seperti dulu Jakarta
penuh Ya dengan tapi kan lu tahu kok ya politik kita sedang gak, nggak sehat. bisa nggak sehat. cuman Lu tahu. kita terlalu munafik loh intinya pada Iya. dasarnya. Cuman gua harap kedepannya ada perubahan karena pada dasar ini sangat berbahaya banget. Gue sih gimana ya, sependapat sama Aldo sih. Ya maksudnya banyak ini juga kalau misalnya dilegalin banyak konflik of interest sih. Nah, Takutnya. ya gua setuju dengan hal itu karena gua tahu dengan kondisi politik kita. Cuman dengan kejadian ini akan terus lanjut, otomatis nilai uang kita tuh makin lama makin, Dan masalahnya tuh uangnya tuh kalau negerinya itu sih. iya itu dia. Nggak muternya nggak di Indo. Kalau di Indo ya oke lah. Di Indo oke. Iya di Indo sih gue Lebih sih yang ya kaya udah mah gitu. Cuman kalau Masalahnya kayak temen Hmm. kayak sekitar kita aja gitu ya. Waduh. Waduh. Zeus, Weh. Zeus. Dur. lanjut Pak. Max Win. Ya itu Oh, dia. mau sekali bego udah. Sorry. Tapi DPR kita juga main Candy Crush. Aduh. Ini kayak sensitif sekali obrolannya. Bung. Sudah mulai nih. Sudah mulai. Tapi lucunya seperti itu sih, emang pada dasarnya harusnya ada kelakuan yang menurut gua harus benar-benar terrealisasikan dengan tidak ada keabu-abuan. Ya mau sampai kapan gitu loh. Iklan judi aja masih banyak di Gua sosmed. nggak tahu kenapa ya algoritma gua aneh banget judi semua anjir padahal gua nggak main judi sama sekali. Bener tuh. Banyak tuh di Instagram. Di Instagram anjir ya ads-nya gila itu duit berapa coy. Emang bener-bener ya itu bandar judi pada kuat. Instagram juga konten Iya, kreator lagi makanya. promosi. Duitnya malah lari ke Vietnam sama Laos, Kamboja juga. sekalian sama Hong Kong guys. Kalau resesi gara-gara ini gua usir, pengen gua usir tuh orang-orang ngejudi itu. Apa ya? Bukannya makin kaya makin miskin sih kalau gue Iya. lihat, karena pada dasarnya itu udah diatur sama mesin mereka sendiri. Jadi Dan ya masih abis itu ada berapa triliun untuk kita harusnya itu 200 berapa 2000 apa berapa sih kerugian kita pokoknya gara-gara judi itu. Triliunan sih. Triliunan. Gue udah berita pernah baca. Iya. Parah banget itu. Ya, parah sih. Ya maksudnya juga influencer juga. Wow. ya influencer siapa tuh? banyak loh yang teracuni dengan uang yang banyak itu oleh para bandar. Kenapa ya? Pada dasarnya mereka nggak mikir ke depannya aja. Ya kecuali kalau legal ya Pak ya, legal dan kalau misalnya di US gitu ya. Ya ini kita ngomongin di US nih ya judi ya. Di luar negeri. Ya jadi di US tuh lebih ya, mereka tuh nargetnya tuh ke orang-orang kaya. Ya, Makanya ada yang disebut Iya. dengan kasino. karena ya, kasino. penarikan pajaknya lebih besar kan kalau kayak gitu. Iya. Iya, kalau judi Sebenarnya kalau judi itu kalau misalnya lu bisa manfaatin kayak zamannya Bapak Ali Sadikin itu ya gubernur DKI Jakarta. Itu yang gue maksud. Ya itu sih bakal maksudnya Jakarta juga kaya dari sana. Senayan kenapa bisa bangun gara-gara duit judi sebenarnya. Ya. Tapi kalau dibilang nanti urusan agama segala macam. Oh kata Ali Sadikin sih itu urusanmu lah, urusan masing-masing. Iya lah, itu kata urusan dia. masing-masing, dosanya masing-masing. Iya. Tapi kalau misalnya uang itu untuk kemanfaatan yang lain itu udah bagus banget loh guys. terutama untuk kemajuan negara kita kan, apalagi kan negara kita kan pembangunan masih fokusnya di Jawa. Iya. Gimana nih kok yang lain tidak dilanjutkan? Ya, tapi kan udah ada IKN bro. Ya makanya gue setuju dengan pemerintah sekarang untuk ekspansi ke luar Jawa, karena Jawa bukan lagi adalah kunci lagi men. Kalimantan adalah kunci. Nikel Semua- di sana. Iya. Waduh. Banyak. Nikel di sana. Jadi gue setujunya dengan pemerintah sekarang itu ya memang masih ada kekurangan. Minyak juga banyak di Balikpapan sekarang, bukan di Iya, cuma- Aceh lagi atau di Jawa. dengan Jawa bukan ada kunci, Kalimantan ada kunci sekarang. Betul sekali. dengan pemerintah jalan seperti ini gue udah sangat setuju sih sebenarnya. Cuman kita tidak tahu dampak kedepannya ntar seperti apa. Karena kan sekarang masih masa-masanya pemilu, masa-masanya Orang yang maksudnya tuh masa-masa lagi inilah nggak bisa senggol dikit tuh Ah. langsung wah bisa terjadi Ya, itu. banyak masalah sih. I see. Dan juga yang lagi rame-rame sekarang itu bukan rame ya sekarang ya, dari kapan ya, bulan berapa itu banyak banget tentang pinjol. Oh, Pinjolnya buat judi sih. nah itu putaran setan yang akan terus terjalin sampai kehidupan kalian sampai mampus itu, dan itu ngeri banget cuy. Ya kalian sampai mati juga nggak akan
kebayar sih menurut gua ya, soalnya emang mindsetnya aja udah salah gitu. Pinjol itu bunganya gede loh anjir. Ya, emang gede, apalagi kalau nggak diawasi OJK, Udah seenak hitungannya jidat aja ntar gimana. per hari berapa ya kalau nggak salah pernah baca itu. ya katanya sih bisa 20%-an per minggu gitu. Kalau maksudnya ada nih saudara gua gitu ya yang kena kayak gituan gitu ya, ya katanya pinjol tuh bisa 20 juta, berapa pokok bunganya tuh 5 juta gitu per minggu, kan gila gitu. Gede banget gila tuh. Udah Gua hampir apa ya, kalau pinjol setujunya adalah ketika uangnya digunain buat berputar lagi dalam usaha segala macam, gue setuju. Tapi kalau Ya uangnya kan. buat konsumsi rasanya Sama yang kedua juga buat pamer gitu ya. flexing. lagi terutama sekarang banyak yang FOMO kan. Iya, banyak Terutama yang FOMO. orang-orang muda kayak kita nih yang SMA kuliah atau SMA. Muda, gue mah udah tua. Mau Udah jadi tua. mahasiswa abadi, Bang. Ya, aku udah semester 15. Buset, udah ke kampus ya. Iya, donatur abadi. Janganlah, Bang. Tapi kalau misalnya dia bilang ya, gue bilang terlalu minim literasi juga dalam pinjol tersebut, karena menyebalkan aja ngelihat gunain buat flexing dan juga konsumsi. Betul. Iya. Lagi sekarang kan banyak kasus-kasusnya. Kayak yang itu orang yang beli iPhone pertama di Indonesia itu gimana? Itu minjem duit teman-temannya. Lucu banget sih. Temen-temennya terus diponziin deh. Iya. Oh kan? Gimana tuh? Buat beli iPhone kan konyol gitu kan. Mau sampai kapan anjir ini bisa-bisa hancur ini kayaknya negara kalau nggak ada yang bisa ngentiin kayak gitu. Ngeri banget cuy. Ke kita sih karena sudah lumayan terliterasi, dan gua sebagai, kita ngomongin saham gak sih? Boleh. Saham Nah, boleh. Mau ya saham. maksudnya tuh gua yang sebagai mau jadi investor yang benar-benar fundamental, yang gua ngefans banget sama Warren Buffett sama Peter Lynch ya. Ya gua juga maksudnya tuh kenapa gitu harus kayak, maksudnya tuh kalian tuh harus belajar gitu, jangan kalian tuh berhenti untuk belajar gitu. So belajar tuh penting, walaupun kalian gak ada akses ke pendidikan, tapi kalian juga harus belajar terus. Itu manusia, itu udah kewajiban sebagai manusia, bener gak, Bang? Nah, setuju banget. Iya, soalnya kenapa ini banyak yang terjebak juga gara-gara kurang belajar aja sih menurut gua. Kurang ilmu. Tapi akses sekarang tuh udah mudah gitu loh, udah banyak. Ya udah Saya dari macam- YouTube gitu kan bisa aja sebenarnya, cuman ya masalahnya satu sih mereka nggak bisa filter nanti itu filter konten, banyak yang nggak bisa menurut gua. Terutama konten yang gini nih. Kan banyak nih ya konten kata atau YouTube tuh yang bilang tuh kalau sekolah tuh tidak penting kan. Nah mereka tuh nggak ngerti maksudnya itu tuh gimana. Iya, maksudnya Jadi orang-orang pada nggak usah sekolah, udah berhenti sekolah akhirnya. Itu yang kayak gitu. maksudnya itu filosofisnya tuh nggak kayak gitu maksudnya, dimaksudin tuh Otaknya nggak nyampe. ya otaknya nggak nyampe. Maksudnya tuh kita tuh bisa belajar di mana aja, nggak, kalau kalian nggak punya akses pendidikan ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah punya ya manfaatin lah gitu. Maksudnya tuh kan privilege juga gitu kan ya. Iya. Nggak semua orang bisa kuliah, nggak semua orang bisa sekolah gitu. Ya juga mahal biayanya. Setuju. Nggak murah loh. Banyak juga orang sukses zaman dulu tuh nggak sekolah segala macam, mereka intinya ingin belajar Iya, terus akhirnya sampai kejayaan sampai sekarang. Dan kerja keras mereka gitu ya, dengan kerja keras mereka yang sangat-sangat pedih gitu ya dulu ya, misalnya kayak bapak gua, nyokap lu, bapak lu gitu lah, semuanya lah orang tua kita juga maksudnya susah gitu awal hidupnya, nggak mungkin langsung kayak sekarang gitu. Dari nol. Dari nol. Walaupun semua ada privilege, menurut gua semua orang punya privilege masing-masing. Privilege itu penting. Punya kayak apa sih, advantage apa sih namanya, competitive advantage pasti semua orang punya. Walaupun orang semiskin apapun gitu, menurut gua pasti ada lo salah satu yang kelebihan lu yang bisa lu pakai gitu, yang enggak maksudnya enggak ada kemungkinan lu itu gitu. Dan lu setuju nggak sih, ini udah kemana-mana nih topik ini. Seru men, seru Iya. banget. Tapi gue setuju sih kalau misalnya semiskin apapun orang, ya mohon maaf to the point aja. Bahwasannya orang zaman sekarang aja apa ya udah pada Android. Ya pasti bisa lah maksudnya buat nyari apa segala macam. Lebihnya nggak ada lagi ada alasan buat ketipu atau semacamnya. Jadi
Menurut gua buat orang-orang yang udah learn terhadap teknologi sekarang udah bisa akses kemana-mana, jadi intinya belajar lagi belajar dan jangan Ya lupa maksudnya gue juga nggak belajar di kuliah aja, gue juga banyak belajar dari luar juga sih. koneksi di mana-mana. Iya, Belajar soalnya tuh nggak harus kan kuliah, nggak harus kuliah, Gak harus sekolah juga. nggak harus Belajar sekolah itu. juga. dari mana juga bisa belajar. Kalian bisa dapat dari Google segala macam. Intinya sharing-sharing aja pengalaman seseorang, kalian dapat pelajaran hidup dari situ. Dan gue juga dapat pelajaran hidup dari orang lain segalanya. Itu juga membuat gue berpikir bahwasannya kesalahan orang lain bisa lu manfaatin kepada diri lu sendiri buat kedepannya agar tidak terjadi kesalahan tersebut. Tapi ada sih tipe beberapa orang juga harus ditampar dulu sih. Nggak semua, Nah, itu dia. nggak semua orang tuh belajar dari kesalahan orang lain. Nah itu tuh. Tapi lebih better kalau misalnya dia udah dapat ini, kalau ditampar dengan seperti itu dia tahu. Ya emang betternya kita belajar dari kesalahan orang sih. Iya. Tapi kalau misalnya lu kena tapi lu udah belajar, itu better, bagus, karena lu tahu dari titik lemah. Iya. Tapi dari- ada nih orang udah ditampar berapa kali pun tetap aja begitu. masih ketagihan. Masih Apakah dia suka dengan walk. kayak kurang analisis aja sih kalau udah ditampar berkali-kali dengan berbagai macam masalah. Gue nggak ngerendahin, cuman kalau gue berpikir think positif buat tentang masa depan, dan juga jangan terlalu buru-buru. Kalau terlalu buru-buru itu menurut gue terlalu nggak konsisten ke depannya. Gitu. Karena terlalu banyak orang buru-buru pengen sukses segala macam, tapi akhirnya pengen caranya tuh instan mulu semua. instan. Iya. Nah itu gue kesel nih dari maksud generasi gue ya. Gen Z kita sebut. Kita Gen Z gitu ya, generasi kita gitu ya. Maunya instan semua, bang. Emang Instan, terus maunya Iya. nggak mau ribet. nggak mau ribet kecuali ya kalau lu misalnya paling lah kalau gue ya, gue pengennya efisien aja, bukannya gue pengen instan langsung kayak Indomie aja butuh 5 menit pak, ada prosesnya pak, nggak langsung instan gitu, mie instan juga. Ya maksudnya semua orang tuh pengen instan gitu, kayak trading bakal instan, ya enggak juga tuh bang. Itulah Gak gitu caranya, lu harus ada proses, nggak bisa lu kalau nggak ada proses. Step by step. mau kaya tuh nggak ada yang instan, semua juga berproses. Zaman dulu sampai zaman sekarang juga kecuali jelas. lu anak itu anak BCA tuh si Nah kalau itu udah itu Iya, nggak bisa, udah kecuali itu udah anak-anak privilege Kong lu lah, lu pada yaudahlah, Ya nggak usah udah. ditanya lagi. Ya cuman ya kalau ini sih maksudnya semua orang tuh sekarang tuh pengen instan sih menurut gua. Instan Salah banget itu menurut gua. banyak ngeluhnya gitu. Iya. Kayak capek banget gue ngeliat orang-orang kalau misalnya Tapi tapi kalau kita lebih aware ke mental aja sih. Cuman ya menurut gua terlalu banyak kayak gitu juga nggak akan selesai masa lalu juga gitu. mental, kalau gue liat mental kayaknya terlalu apa ya, Gen Z itu terlalu banyak yang diumbar segala macam menurut Iya sih, gue takut boleh lu umbar, tapi jangan oversharing banget itu. Terlalu over tuh nggak boleh. Tuh masalahnya masalah pribadi kayak gitu lu share ke temen lu yang belum terlalu dekat itu yang jadi kemunduran bagi diri lu sendiri. Iya, itu bisa jangan. jadi bahaya sebenarnya. Bahaya, Kita itu sendiri atau orang Bakal lain. jadi senjata lu buat Gak ada yang tahu loh ke depan. merendahin lu. Itu ngeri banget. Itu ngeri banget. Bagi kan terutama kan perusahaan sekarang kan banyak kan yang mintain sosmed kan. Nah. Itu tuh gunanya sebenarnya buat ini menjaga nama perusahaan biar Dan itu gue setuju, karena pada dasarnya nama perusahaan itu harus tetap dijaga. Dan Tapi ada beberapa yang gue agak nggak setuju, maksudnya tuh ada hal yang nggak. kalau misalnya yang ngelakuin kesalahan pengen dijaga itu sih gue Eh. nggak maksudnya ada ranah privasinya juga gitu, jangan. Oh. Ya. like what. Ya maksudnya kalau misalnya sampai si hire dia nyari second account gitu kan. Oh kalau second account gue pasti nggak setuju, tapi kalau Wah, misalnya itu mah. satu Ya, apa kalau misalnya main account ya oke lah, boleh lah. satu akun aja udah cukup Iya. menurut gue sih sebenarnya. Cuman kalau misal sampai second account menurut gue Ya maksudnya jangan terlalu ituin orang, privasi orang lah gitu. sangat menyebalkan. Tapi kalau misalnya sisi setujunya emang kalau misalnya screeningnya main accountnya dia oke gitu. Emang kan dia kan di sana gitu. kita juga bisa lihat dia kayak gimana. Iya. Kalau dia di luar kerja apakah dia gimana atau Ya, gimana? tapi sebenarnya juga harusnya emang nggak boleh sih Ya, ngasih sebenarnya. tahu. Lu berarti nggak setuju apa gimana?
setuju nggak setuju ya. Kalau gue sih setuju. Ya Kalau maksudnya nggak 100% setuju, tapi Karena gua nggak munafik. 80%. Iya. kan gue nggak mau nafik. Kalau misal pun gue nanti kalau misal ada perusahaan telah gue bikin, karena gue nggak mau nanti kalau misalnya dia kelakuan gini ntar imbasnya kena gue, kayak misalnya aja kayak Antam. Antam itunya yang ini yang kena Antam ya kemarin tuh gara-gara emas doang sampai rugi berapa miliar itu. Ngeri Iya, banget. Memang ngeri banget aja. Gue setuju nih, karena apa ya? Kalau misalnya perusahaannya memang ngelakuin kesalahan jelek, ya itu harus dilawan. Cuman kalau misalnya perusahaannya memang melakukan SOP yang lurus dan juga nggak ada ini, Udah berapa menit? 20 menit. Oh, lanjutin Lanjut aja. saja kawan, santai Iya, aja kita saja. diskusi santai. Ya, jadi Dengan Babang Al dan juga Mas Zaki Indomie dan juga Toyota Agian namanya. Toyota Agi ya. Nama samaran kita. Nggak, Mas. Nanti kalau kita ketangkep nanti ya lapor dosen aja lah buat tugasnya, Pak. Ini kita ketangkep nih. Ya tapi kan kita nggak akan open publik juga, kita private aja videonya sih. Di private coba kasih. jauh juga ya. Canda guys, kita orang pemberani semua guys. Insya Allah doakan saja omongan kita ini, tapi kan Doakan kita selamat ya. iya nanti pakai timestamp ya Pak, nanti bisa potong-potong Pak. Pakai timestamp Pak. Ya wah, tidak, jangan. What the next? Ya jadi what the next ya. Ya pinjol sih, masih pinjol tuh masih ini juga sih. Panjang sebenarnya pinjol itu pasti Iya. luas, banyak permasalahannya. Iya, sebenarnya masalahnya itu dimulai dari kita masing-masing aja dulu sih. Itu yang penting. Mikir ke depan juga planning. Ya, tergantung gunanya juga sih pinjol tuh buat apa. Ya planning ke depannya. Bagi yang masa Tapi gue nggak ngakuin pinjol itu salah, karena gue pakai juga, karena gue pakai pay letter. Ya, tapi kan lo terkontrol aja. Tapi gue mikir bisa karena bayar. pay letter itu gue hitung setiap per bulan, misalnya pendapatan gaji gue kayak gimana, gue mikir kayak gue bisa bayar nggak nih, gue mampu nggak, gue hitung, terus kalkulasinya bagus, itu langsung gue tarik segala macam. Gue nggak munafik. Cuman kalau misalnya orang yang penggunaannya salah, itu gue paling benci banget. Ya apalagi yang pakai buat judi. Nah, itu. Bukan kata pinjol tuh dana bansos. Kira enak-enak aja ambil. Enggak lah. Bansos 10.000 dengan Indomie. kayak ada seseorang gitu ya, Kesurupan. yang di Facebook tuh ada kumpulan tuh. Kumpulan orang yang nggak bisa bayar pinjol. Komunitasnya lu tahu nggak sih Dok? Waduh, Juga itu ada sih keterlaluan. Apa mereka saling bantu apa ini saling bantu, ini gini aja caranya gitu-gitu. Main Sosmed mulai banyak yang kayak gitu. mereka nggak Tahu mikir gunanya ya, apa. kalau misalnya kerja kan mereka kan bakal kena BI check ya. Kalau BI check itu kan sampai 1 sampai 5 call ya. Kalau misalnya nggak terima gimana gitu loh, mereka ntar bilangnya nyalain banyak peraturan segala macam. Pada dasarnya kan mereka ngelakuin kesalahan tersebut dengan secara sadar. Kayak what the hell man, lu kayak benar-benar menjualkan. emang menyebalkan sih orang. Gue paling sebel tuh sekarang tuh ada orang judi. Jadi judi itu apa ya? Jadi sarang. Kayak jadi sarang apa ya kalau gue sempet ya? Iya ini ya sih. Jadi tuh berembet. Jadi tuh kasihan juga pinjol-pinjolnya jadi jelek juga. Tapi kok yang tidak berizin itu tidak boleh ya. Kalau nggak ada izin OJK ilegal dan cuma taruh cap OJK. Tapi Gak kalau boleh. cap OJK juga, tapi kayak kelakuan anak yang kemarin tuh kayak iya itu dia. Ya, diada-adain aja ya. Bang, Ya diada-adain aja, Ya, nama diada-adain. itunya Ya. diada-adain. Kalian semua tahu lah Tapi ya. bunganya itu besar atau biaya layanannya besar, buset. Saya nggak pakai, gue nggak pernah pakai sama sekali. Nggak pernah. Itu gue Enggak, baca-baca, nggak setelah baca berita itu harusnya ada regulasi secara jelas, karena pada dasarnya itu menjebak banget. Karena gue tahu bahwasannya mereka tidak menjabarkan langsung di depan muka, tapi dijabarkan di dokumen itu. Di dokumen itu panjang banget, dan gue yakin orang Indonesia nggak bakal baca, dan gue juga sama nggak baca. Tapi gue yakin bahwasannya Tapi orang luar juga kalau baca privacy policy mah nggak akan baca sih biasanya. orang luar agak mau, tapi kalau menurut gue yakin Indonesia tuh jarang banget bacanya. Gue juga gue accept aja. Karena panjang berapa ratus halaman gitu. Dan ya itu yang buat jadi lahan pinjol-pinjol sekarang itu kayaknya
memanfaatkan hal tersebut warga kelemahan. Indonesia. Iya. Dan ini kok menurut gue bukan salah pemerintah seutuhnya sih. Emang nggak salah pemerintah. Iya. Ada satu sisi masyarakat, ada juga sisi Pihak pinjolnya. pinjolnya, Iya, ada sisi pemerintahnya pemerintahnya. juga. Jadi semuanya Semuanya include banget. Ikut. Dan Tapi masalah yang kompleks yang harus diselesain bersama-sama, nggak bisa satu orang aja yang nyelesain semua, nggak bisa satu instansi semua yang nyelesainnya. kayak rumah tangga aja, Ya kayak rumah tangga aja. nggak bisa kan satu doang yang ngerjain, Iya. harus rame-rame yang Terus ngerjain. rame-rame. Harus ini saling membahu-membahu Iya, kalau membahu. rumah tangga tuh. Banyak include dari permasalahan tersebut jadinya seperti itu. Tapi gue ini sih, kalau kemajuan fintech sih udah banyak di Indonesia. Kita, menurut gue yang paling canggih di Indonesia adalah Kris itu paling canggih cuy. Gila tuh, canggih banget teknologinya menurut gue. Apa ASEAN nggak sih? Hah? Apa ASEAN nggak sih dia? Iya, udah sekarang tuh Kris tuh gue paling bangga nih ya sama fintech di Indonesia tuh Kris. Udah sampai Singapura, Pak, Malaysia, udah ASEAN udah Udah bisa ikut. pakai Kris. Jadi lu nggak usah ini repot-repot nuker Iya. di money changer gila. Iya. Lu tinggal bawa HP Wah, itu doang. teknologi hebat itu. Gua aja waktu pertama kali, wih, ini bisa semua bank nih gitu kan. Ya, Wah, itu keren banget cuy kalau menurut gua. Kris tuh. tapi Kris itu emang kalau Dan di luar negeri tuh nggak ada yang kayak gitu cuy. Paling di Cina doang yang pakai WeChat, itu juga masing-masing beda-beda. Ini kita sama satu QR itu bisa semuanya. Itu edan sih menurut gua. keren dengan teknologi tersebut. Dan di luar negeri juga belum terlalu banyak yang kayak gitu. Paling mereka tuh kalau transaksi juga kebanyakan kalau misalnya itu lewat Edisi. enggak sih, lewat Bitcoin biasanya justru. Makanya lewat kripto atau enggak stable coin gitu. Kayak USDT Iya, gitu. gue ngerti. Itu banyak pilihan Iya. option kalau Iya. bisa bayar. Cuman kalau kita nih bener-bener cuma satu doang udah bisa semuanya gitu. Jadi mau pakai bank apapun, mau pakai wallet apapun, ya itu langsung bisa di ini. Itu teknologi keren sih menurut gue, fintechnya keren sih. Sampai di warung-warung aja ada sih, itu keren sih. Iya, cuy. Berarti bagus sih pembuat Kris ini memberi literasi kepada semua orang, itu udah bagus banget cuy. Iya. Apalagi zaman sekarang tuh orang pada mager bawa Bawa dompet. Jadi padanya yang penting HP aja udah. Kayak HP Iya. sekarang HP udah tuh- kayak kehilangan HP tuh udah kehilangan semuanya sih sekarang tuh udah. Itu penting Gua banget aja sekarang udah nggak ada duit cash sama sekali, kantong paling cuma 5.000 10.000 Pak. Males. Sisanya mah di bank semua. Males. Soalnya Iya, soalnya udah ada QRIS ini sih edan sih, pengubah segala tuh QRIS sih, keren itu. itu mempermudah semua banget, semua kalangan lagi. Jadi lu nggak usah capek-capek bawa barang banyak, lu tinggal scan aja pakai HP dah. Iya. Tinggal kasih bukti ke penjualnya. Nah, simpel pakai. tapi hebat sih Kris itu, gue akuin. Iya. Nggak nyangka Gokil. perkembangannya bakal secepat ini. Iya, itu fintech paling gokil sih menurut gua. Ya selain kayak menurut gua kayak inilah kayak kripto gitu, cryptocurrency. Tapi kripto sih menurut gua masih agak ragu. Cuman ya sekarang kayak perusahaan-perusahaan gede semua ada Bitcoin, ada aset Bitcoin anjir. Pasti mereka megang cadangan. Iya. Tapi kalau misalnya dibilang kripto, gue nggak mau terlalu join. Kayak menurut gue, kalau pandangan gue ya, Paling kayak gue kayaknya kalau misalnya udah punya income yang stable, kayaknya gue cuma beli Bitcoin kayak 2% dari pendapatan gue lah gitu. Cuman kayak ya udah kalau turun aja, naik oke gitu. like kayak ini, Nggak mau kayak terlalu all in ya. banyak Nggak, orang nggak. FOMO juga yang Gue gitu, sih lebih ke ini sih, lebih ke saham kayaknya gue. Tapi Saham. gue belum terlalu banyak belajar juga. Tapi gue pasti arahnya ke fundamental ya, maksudnya ini yang bukan yang kayak ini scalping pakai apa gitu, metode itu gue enggak sih. Gue lebih lihat perusahaannya gimana dalam jangka 10 tahun ke depan. Gue mikirnya bukan mikir dalam 1 tahun 2 tahun ke depan, tapi 10 tahun ke depan ini perusahaan bakal kayak gimana gitu. Gue sih mikirnya kayak gitu ya. Kalau pada intinya pembahasan kita itu buat masa depan lebih better di Iya, Indonesia, bukan kami julid. Emang kami julid sebenarnya. Cuman pada dasarnya kita ada optimisnya kayak QRIS itu keren itu. ya, itu buat hal yang baik. Juris Iya. tuh, Mungkin wow, mengubah banget. itu aja yang kita bisa sampaikan dari mahasiswa abadi. Masih abadi yang mudah-mudahan nggak abadi, abangnya nggak mau. Enggak lah, Bang. Nggak Semua abadi, lulus kita loh, nggak Bang. mau jadi data kampus bang. Pengen nih cepet-cepet kerja lah bang, ya kaya bang. Nggak apa-apa biar dosennya pada bahagia aja. Anjay gitu dong. Bisa aja jangan kayak gitu dong. Dosen juga tidak bahagia lihat muka kita yang kayak orang nggak bertanggung jawab itu kepada orang tua. Ya intinya itu aja kita bahas, dan terima kasih buat lu semua udah nonton, dan kalau misalnya ada saran dan kelebihannya boleh di komen kepada kami. Iya. So sayonara, bye bye.